Konsep-konsep sosiologi oleh kelompok 1. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Dan berikut adalah beberapa materi yang akan kami bahas. Sebelum kita membahas mengenai konsep-konsep sosiologi, kita harus mengetahui dulu apa itu sosiologi. Nah, kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Sehingga dapat disimpulkan sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat yang dimana objek kajian dari sosiologi ini adalah kehidupan manusia. Lalu, apa itu sosiologi pemerintahan? Nah, secara umum, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah atau masyarakat dengan yang memerintah atau pemerintah yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Sedangkan, secara khusus, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah atau masyarakat dengan yang memerintah atau pemerintah, khususnya tentang sejauh mana pengaruh dari yang memerintah atau pemerintah tersebut mampu dalam mengadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Dan sebaliknya juga melihat sejauh mana yang diperintah atau masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut diubah ke dalam hubungan-hubungan masyarakat tersebut. Adapun konsep-konsep kunci penting dalam sosiologi yang pertama yaitu ada individu. Dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau perorangan yang bebas dan tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik itu tindakan, pikiran, atau tingkah laku. Dalam ilmu sosiologi juga, individu merupakan subjek yang melakukan sesuatu, mempunyai pikiran, mempunyai kehendak, mempunyai kebebasan, dan mampu menilai tindakan serta hasil tindakannya sendiri. Kemudian selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat yaitu sekumpulan individu-individu yang hidup bersama dan telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Atau dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Selanjutnya, salah satu konsep dari sosiologi adalah kelompok sosial. Kelompok sosial ini terdiri atas sekumpulan orang yang membentuk sebuah himpunan yang mana saling berhubungan secara teratur satu sama lainnya. Dari hubungan-hubungan sosial yang telah dilakukan antar individu dalam himpunan atau kelompok sosial ini dapat memberikan sebuah integrasi sosial maupun melahirkan sebuah konflik. Sebagai sebuah contoh, pada sebuah kelompok yang memiliki kegemaran yang sama dalam bidang menari contohnya, maka dalam kelompok tersebut dapat memberikan sebuah integrasi karena kekompakan dan semangat kebersamaan antar sesama anggotanya. Namun kemudian dapat terjadi sebuah konflik juga dalam kelompok tersebut jika anggota dari kelompok tari tersebut tidak dapat kompak dalam membuat sebuah gerakan atau konflik yang dapat terjadi lainnya. Kemudian, komunitas atau community. Komunitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri diartikan sebagai sebuah kelompok organisme atau orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat atau paguyuban. Atau secara sederhana, komunitas ini dapat diartikan juga sebagai kesatuan hidup seseorang atau setiap orang yang menempati wilayah atau daerah tertentu. Sebagai sebuah contoh, terdapat sebuah komunitas masyarakat yang tinggal merantau di luar negeri, yang dapat menjadi sebuah komunitas kecil yang mempunyai aktivitas sosial kemasyarakatan dan membaur dengan penduduk lokal maupun pendatang lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan individu dengan masyarakat. Hubungan individu dengan masyarakat adalah salah satu contoh dari hubungan sosial dalam hal sosiologi. Hubungan sosial adalah interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pada tahapan ini, masyarakat akan membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan baru, dan adat yang secara mandiri terbentuk. Proses terbentuknya ini karena adanya hubungan-hubungan antar sesama individu dan masyarakat di dalamnya membaur menjadi konsensus atau kesepakatan.
Misalnya, masyarakat yang bisa membentuk budaya baru akibat dari pertukaran sesama beda kebiasaan budayanya. Dengan demikian, hubungan itu akan memberikan peluang untuk terbentuknya sebuah kebiasaan baru ataupun membentuk kebudayaan baru. Selanjutnya yaitu institusi sosial. Dalam pengertian sosiologis, institusi dapat diartikan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi adat istiadat, kemudian berkembang menjadi tata kelakuan. Judson R. Landis tahun 1986 mendefinisikan institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, dan pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Selanjutnya, fakta sosial. Di dalam fakta sosial akan membahas mengenai segala sesuatu yang sifatnya umum di masyarakat, yang mana cakupannya sangat luas dan diturunkan dari generasi ke generasi dengan sifat yang mengikat atau wajib ditaati dan dilakukan. Dapat disimpulkan, fakta sosial merupakan gejala sosial yang abstrak, misalnya hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, dan tatanan kehidupan lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan itu terwujud dalam kehidupan masyarakat di luar kemampuan individu sebagai individu yang tidak tampak. Kedua, organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan kumpulan orang-orang atau masyarakat yang mempunyai tujuan atau kesepakatan bersama dalam mencapai visi dan misi organisasi. Organisasi sosial merupakan payung hukum yang resmi dan sah diakui oleh negara sebagai sebuah lembaga sosial kemasyarakatan. Kekuatan utama organisasi sosial terletak pada kekuatan dan kebersamaan anggotanya, serta dorongan dan motivasi yang lainnya membangun antar anggota yang ada pada organisasi tersebut. Misalnya, organisasi kepemudaan Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan dalam bidang agama, politik, maupun organisasi bidang pemberdayaan masyarakat. Dan akan menjelaskan struktur sosial, di mana struktur sosial merupakan keseluruhan dari unsur pokok dunia sosial. Konsep ini meliputi kaidah-kaidah atau norma sosial, lembaga sosial, dan lapisan sosial. Struktur sosial juga dipandang sebagai salah satu ilmu yang ada dalam sosiologi, di mana membahas mengenai hubungan internal yang dilembagakan oleh individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lalu terdapat pula pengertian daripada struktur sosial menurut para ahli. Menurut Josh J. Homans yang mendefinisikan struktur sosial sebagai suatu pokok bahasan yang ada dalam ilmu sosiologi yang terkait atau berhubungan dengan kepribadian dan perilaku sosial setiap orang yang ada dalam kehidupannya setiap harinya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Baik, lanjut kita akan menjelaskan mengenai proses sosial, di mana proses sosial itu didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Sedangkan interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Tak jarang disebutkan kalau seseorang akan kesulitan bertahan hidup tanpa menjalin interaksi dengan seseorang individu lainnya. Lebih lanjut, proses sosial tidak akan terjadi tanpa adanya interaksi sosial. Konsep ini diartikan sebagai pengaruh timbal balik dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma.
Dengan demikian, perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Selanjutnya, ada sistem sosial, merupakan kesatuan atau keutuhan suatu entitas sosial yang dibangun melalui organisasi relasi dari komponen-komponen. Tidak ada suatu sistem tanpa kesatuan, dan setiap kesatuan selalu dapat dilihat sebagai sistem. Pembentukan sistem sosial akan menciptakan suatu pola yang bersifat sistemik. Prosesnya ditentukan dengan dinamika individu, yaitu aktor, di dalam kehidupan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.